Football Universe. Tahukah kita bahwa Manchester City ternyata adalah salah satu klub di dunia yang pendirinya adalah seorang wanita? Lebih menariknya lagi, klub terhebat di 2023 ini didirikan dengan tujuan yang sangat mulia. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Kota Manchester adalah salah satu kota industri di Inggris yang perkembangannya cukup pesat di akhir tahun 1800-an. Sebagian besar warga kota ini bekerja sebagai buruh pabrik dengan bayaran yang pas-pasan. Hal ini menimbulkan berbagai macam masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, menjamurnya daerah kumuh, menyebarnya berbagai macam penyakit, dan angka kriminalitas yang terus meningkat. Pada tahun 1865, Arthur Connell diangkat menjadi kepala gereja Saint Mark's di daerah West Garden, Manchester. Arthur yang datang dari desa melihat keadaan kota Manchester yang sangat kacau. Dirinya pun memutuskan untuk membantu warga yang ada di sekitar daerah West Garden. Dirinya kemudian mengumpulkan dana dari beberapa donatur untuk melakukan aksi membuka dapur gereja bagi warga yang kesulitan makanan dan kebutuhan primer harian. Setiap harinya dapur ini membuat 1.500 galon sup hangat dan 1.000 potong roti untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Dapur gereja ini juga menyiapkan 10 ton kayu bakar tiap harinya saat musim dingin. Warga sekitar sangat senang dengan adanya kegiatan ini dan mereka pun sangat menghormati Arthur dan keluarganya. Arthur memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anna Connell. Anak ini sangat suka membantu ayahnya di dapur gereja. Dia pun tumbuh dengan pendidikan serta disiplin yang ketat dari Arthur. Anna dikenal karena keramahannya kepada siapapun. Dia tidak pernah memilih-milih teman dari warna kulit atau etnis yang sama, seperti yang dilakukan anak-anak Inggris umumnya. Serta Anna adalah pekerja keras yang selalu membantu ayahnya dalam pelayanan di gereja. Seiring berjalannya waktu, Anna menjadi semakin dewasa dan dia pun sangat dicintai warga West Garden. Tetapi waktu itu di daerah tersebut terjadi perkelahian antara kelompok pemuda. Karena angka pengangguran yang cukup tinggi, biasanya para pemuda ini nongkrong bersama gengnya dan setelah mabuk mulai mengajak geng lain untuk berkelahi. Para pemuda ini tidak sedikit. Biasanya mereka bergerombol sekitar 500 orang atau lebih untuk berkelahi dengan geng pemuda lain yang jumlahnya juga setara. Perkelahian ini tentunya sangat berdampak negatif bagi para pemuda dan juga membahayakan warga sekitar. Anak-anak kemudian mulai memutar otaknya mencari cara agar dapat membantu para pemuda tersebut menghentikan aksi perkelahian mereka. Ana melihat bahwa para pemuda ini sebenarnya jika dalam kondisi sendiri tidak tertarik untuk berkelahi dengan orang lain. Tetapi karena mereka masuk di dalam kelompok, membuat semangat untuk berkelahi semakin berkobar. Untuk itu Ana ingin menciptakan sebuah kegiatan berkelompok tetapi yang berdampak positif. Ana kemudian berdiskusi dengan dua orang ahli kemasyarakatan yang bernama William Bestow dan Thomas Goodbehere, seperti dikutip dari buku Union Iron Works. Mereka kemudian melihat bahwa olahraga sebenarnya memiliki semangat kebersamaan yang tinggi, seperti semangat kebersamaan di geng pemuda waktu itu. Tetapi olahraga memiliki dampak positif terhadap para pemuda dan juga komunitas kota. Jadilah pada tanggal 13 November 1880, Anna dan kawan-kawannya mendirikan Saint Mark's Church Cricket Team.
Klub kriket gereja ini beranggotakan sekitar 50 pemuda dari usia 15 sampai 20 tahun. Ana dan kawan-kawannya tak hanya menyiapkan lapangan dan perlengkapan kriket. Mereka juga membimbing para pemuda ini untuk memiliki tujuan hidup yang baik. Jadilah para pemuda yang tergabung mulai menikmati kesenangan bermain kriket dan meninggalkan kebiasaan tawuran mereka. Klub kriket yang didirikan Ana ini mengalami perkembangan sangat pesat, tetapi tidak semua pemuda suka olahraga ini. Salah satu olahraga yang paling populer dimainkan di Inggris waktu itu adalah sepak bola. Dan Ana kemudian bersama kawan-kawannya membentuk St. Mark's Church Football Team. Klub sepak bola gereja ini menarik banyak sekali minat dari pemuda-pemuda setempat, termasuk 3 orang pemuda yang terlebih dahulu bergabung bersama tim kriket mereka. Walter Chu, Bistow, dan Edward Kitchen adalah 3 pemuda ex-tim kriket itu. Ketiga pemuda ini membantu Ana dalam pembentukan tim sepak bola mereka. Bistow juga adalah pemuda yang membantu Ana mendesain jersey hitam dengan simbol salib putih di dada, serta memesannya di penjahit sehingga menjadi jersey pertama St. Mark's Church Football Team. Tak disangka-sangka, pemuda yang mau bergabung bersama klub sepak bola ini membludak, dan mereka pun sampai harus menambah jam latihan. Dari hanya klub sepak bola amatir, St. Mark's Church Football Team kemudian bergabung dengan liga di kota Manchester dan mulai masuk ke dunia profesional. Pada tahun 1887, klub ini pindah ke lapangan baru yang berada di Hythe Road. Mereka kemudian berganti nama menjadi Ardwick AFC. Mereka kemudian membangun stadion berkapasitas 1.000 penonton dan bergabung dengan Liga Alliance atau Liga Inggris mula-mula. Mereka pun sukses meraih trofi perdana pada tahun 1891, yaitu trofi Manchester Cup. Di tahun 1892, mereka menjadi salah satu klub pencetus Divisi 2 Liga Inggris. Klub ini terus menunjukkan peningkatan prestasi yang sangat baik, sehingga menjadi semakin besar. Karena dirasa merupakan klub yang sangat berdampak bagi pemuda kota Manchester, maka Ardwick AFC kemudian mengganti namanya di tahun 1984 menjadi Manchester City. Itulah mengapa di lambang Manchester City yang kita kenal saat ini tercantum tulisan 1894, karena ini merupakan tahun spesial bagi tim Manchester City. Semakin besarnya Manchester City membuat anak Connell senang, karena kerja kerasnya tidak sia-sia. Dampak yang diberikannya telah terasa oleh hampir seluruh pemuda kota Manchester. Pada tahun 1897, Arthur Connell, ayah Ana, menderita sakit paru-paru dan harus dirawat di rumah. Ibu Ana sebelumnya telah meninggal, sehingga yang harus mengurus ayahnya hanyalah Ana seorang. Ana lalu memutuskan untuk pensiun dari urusan mengelola klub sepak bola dan klub kriket tersebut. Dia pun berfokus merawat ayahnya sampai meninggal di tahun 1899. Setelah kepergian ayahnya ini, Ana kemudian tinggal bersama saudaranya di daerah Walsall, Inggris. Di sana dia banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan sosial di kota tersebut, menulis buku, serta menikmati hari tuanya. Karya besar anak Connell yaitu klub Manchester City terus berkembang. Pada tahun 1889, Manchester City menjadi juara Divisi 2 Liga Inggris. Mereka kemudian menjadi tim Manchester pertama yang memenangkan FA Cup di tahun 1904. Mereka pun berpindah markas ke Main Road pada tahun 1923 setelah stadion Hythe Road terbakar. Pada tahun 1926, Manchester City harus terdegradasi ke Divisi 2. Padahal Manchester City meraih kemenangan perdana paling telak dalam derby Manchester melawan Manchester United di Old Trafford. 2 tahun kemudian, Manchester City kembali promosi ke Liga Utama Inggris, usai menjadi juara Divisi 2. Manchester City kemudian menorehkan prestasi dengan merebut gelar Piala FA untuk kedua kalinya.
pada tahun 1934 usai mengalahkan Portsmouth 2-1. 3 tahun berselang, Manchester City meraih gelar juara perdana Liga Utama Inggris. Setelah itu, fase naik turun Manchester City terjadi. Sampai pada akhirnya Manchester City meraih gelar kedua Liga Utama Inggris pada tahun 1968. 1 tahun berikutnya, Manchester City meraih gelar Piala FA untuk ketiga kalinya, usai mengalahkan Leicester City 1-0 di Wembley Stadium. 1 tahun berikutnya, Manchester City meraih gelar perdana mereka di kompetisi Eropa. The Citizens meraih gelar Piala Winners tahun 1970. Gelar itu dilengkapi dengan keberhasilan Manchester City menjadi juara Piala Liga Inggris di tahun yang sama. Dekade 1990-an, Manchester United mulai tumbuh mengumpulkan banyak gelar. Manchester City hanya menjadi klub sebatas naik turun kasta kompetisi dan bertahan di papan tengah. Manchester City akhirnya membangun sebuah tim impian dengan masuknya investor Sheikh Mansour. Gelontoran dolar Amerika Serikat diberikan Sheikh Mansour untuk membangun Manchester City menjadi tim kuat. Hasilnya pada musim 2011-2012, Manchester City akhirnya untuk pertama kali menjadi juara Premier League Inggris. Manchester City kemudian semakin menggila sejak bergabungnya Pep Guardiola. Mereka menguasai Liga Inggris dan terus berbenah sampai akhirnya meraih treble winner di tahun 2023. Kini 143 tahun sejak pertama kali dicetuskan oleh Anna Cannell, Manchester City menjadi salah satu klub paling hebat di dunia. Bagi Anna Cannell, impiannya hanya sederhana, membuat klub sepak bola agar para pemuda kota Manchester tidak tawuran dan memiliki hidup yang tidak sia-sia. Tetapi bagi dunia, ternyata impian Anna Cannell ini telah menjadi sesuatu yang sangat mulia bagi bangsa-bangsa lain. Dari sejarah ini, kita dapat belajar bahwa impian yang mulia, jika tulus dikerjakan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat berdampak. Terima kasih, Anna Cannell. Superbia in pro Elio.